Oke, kita kembali lagi ke podcast aku Selby Agi. Biasanya kita bahas seputar dunia pekerjaan ya CPNS ya. Sekarang kita tentang di dunia perkeretaapian. Sebelum itu bumper dulu. Oke, sebelum itu perkenalkan dulu namanya siapa, terus usianya berapa, statusnya apa, barangkali ada yang minat nanti. Aduh. Oke, nama aku Safira Rizky Fadila, panggilannya Safira. Iya, malah panggilan juga. Umur aku 21 tahun. Pekerjaan pramugari di kereta api. Statusnya ya udahlah nggak usah dibahas. Di skip aja. Nah, ini pasti banyak pertanyaan. Gimana sih kerja di kereta api itu? Maksudnya step by stepnya itu gimana? Kalau buat jadi pramugarinya sendiri ya di bidangku itu yang pertama kan kita ada perekrutan pasti lewat website. Jadi nanti daftar dulu lewat website. Sekiranya emang memenuhi kualifikasi bakal dapat email untuk interview. Jadi kalau yang waktu aku itu 1 hari full itu interview, terus performance sama validasi data. Jadi kalau di tempat aku pramugari itu ada yang namanya standar nilai ujian nasional. Jadi minimal 6,5. 6,5. Iya. Jadi pakai nilai ijazah SMA berarti ya? Iya, pakai nilai ijazah SMA. Terus sekiranya udah keterima nih, udah lolos, validasi data. Kalau misalnya nilai ujian nasionalnya itu nggak sesuai di bawah rata-rata itu, biasanya ya udah langsung gugur. Jadi mau kamu lolos di performance pun kalau nilai ujian nasionalnya itu nggak sesuai ya gugur. Biasanya sulitnya di situ sih. Jadi itu sama kayak kalau di CPNS itu ada seleksi administrasi lah ya ibaratnya. Benar, administrasinya bagian ya pemberkasan lah. Ya. Habis itu kalau udah baru interview. Nah, interview itu 2 kali. Interview yang pertama sama ya ada beberapa grup gitu kan, interviewernya beda-beda. Dan yang terakhir itu biasanya unjuk bakat. Gitu ya. Banyak yang nggak nyangka kalau misalnya daftar pramugari ternyata seribet itu ya. Ada unjuk bakatnya juga. Jadi yang mungkin mikirnya nggak usah mempersiapkan apa-apa, sebenarnya bakat itu agak susah gampang ya. Karena nggak semua orang tuh bisa mengenal bakatnya dia. Benar. Terus gini, maksudnya perbedaannya sama kayak rekrutmen pramugari yang di pesawat terbang itu kayak gimana sih? Kalau yang di pesawat terbang itu kan harus kayak masuk ke sekolah pramugari atau gimana? Sebenarnya nggak harus masuk juga ke lembaga non formal sih. Kan kebanyakan itu iming-imingnya lembaga penerbangan, tapi dia itu kan non formal dan itu nggak menjanjikan untuk dia itu bisa lolos ke pramugari kereta ataupun ke pesawat. Karena balik lagi di PT Kereta Api itu pun dan di tempat aku pramugari itu juga menyediakan fasilitas yang namanya diklat dan training. Jadi lolos dulu baru di training, bukan kamu harus sekolah dulu baru daftar. Kayak gitu. Karena nanti kan ilmunya juga berbeda gitu loh. Gimana cara nanganin customer itu tetap beda gitu. Jadi di training itu bakal diajarin yang sesuai sama SOP-nya kayak gitu. Terus kalau misalkan syarat gitu, ada nggak yang syarat harus tingginya berapa? Ada. Itu tiap tahun pun juga beda-beda. Kebijakannya beda-beda ya tiap tahun. Kalau yang tahun ini sebenarnya mungkin kalau menurut aku juga agak susah ya kalau yang sekarang. Karena tinggi perempuan tuh minimal 165. Saku lah ya 165. Itu aduh. Aku yang mepet-mepet juga udah deg-degan. 165 okay. Karena banyak yang protes wah tinggi banget sih ininya kayak standarnya syaratnya masa perempuan 165 kayak gitu, cowoknya itu 170 dan mereka tuh mikirnya daftar pramugari aja udah hampir sama kayak daftar polisi ya kayak gitu ya. Aku nggak ngerti sih daftar polisi standarnya berapa, cuman banyak yang komen di TikTok aku tuh kayak gitu. Jadi kayak emang iya ya, tapi ya gimana pun
karena sekarang pun juga kereta api itu udah mulai upgrade gitu kan. Ada kelas luxury, ada priority. Jadi mau nggak mau juga harus memberikan services yang benar-benar bagus gitu. Dan dari untuk pramugaranya sendiri juga pasti pilihan, nggak yang terus asal. Dan itulah mungkin alasannya kenapa tiap tahun selalu ada kenaikan dari syarat-syarat itu. Harus bisa bahasa Inggris minimal kayak gitu. Dengerin. Jadi jangan rebahan aja, ayo belajar bahasa Inggris. Masalahnya orang-orang sekarang itu pengennya dia itu rebahan tapi dapat cuan yang besar, itu masalahnya. Iya, gimana ya? Jaga lilin. Jaga lilin mungkin. Heran gitu loh, ibaratnya orang-orang sekarang, ya aku pun juga pernah di fase itu sih. Kepengin pokoknya enak aja di rumah tapi uangnya ada gitu loh. Passive income gitu. Ya, susah, coba mikir aja gimana jaga lilin atau apa nih. Atau kalian punya perusahaan jumlahnya 10 baru. Tapi itu kan harus begadang juga ya untuk mikir kayak gitu. Susah sih emang. Ini namanya pramugari ya pasti punya cerita lah ibaratnya, suka maupun duka. Kira-kira selama ini sudah berapa tahun sih? Udah 2 tahun. 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu punya cerita apa di balik profesinya? Ya, kalau untuk suka duka tuh semua pekerjaan ada lah ya. Pasti. Tapi kalau untuk pramugari sendiri yang aku alamin dan aku rasain jadi pramugari, yang pertama dukanya dulu deh. Kita bahas nggak enaknya dulu ya. Dukanya itu ketika hari raya. Ya kan? Itu nggak bisa untuk kumpul sama keluarga. Kayak kita harus mengikhlaskan ya udah gitu. Nggak ada nih waktu buat keluarga. Ya udah. Terus kayak kita tuh jadi minim waktu untuk yang namanya bersenang-senang. Kalau menurut aku pribadi, karena jadwal memang sepadat itu gitu. Dan 1 kali trip itu kan memang jamnya juga lumayan lama ya. 13 jam, 16 jam kayak gitu. Jadi hitungannya 1 kali trip bisa 3 hari. Nah, jadi ya itulah, coba dipikir-pikir ulang untuk seperti itunya. Pikirannya jadi pramugari mampir di sini bakal liburan ke sana, liburan ke sini. Enggak seperti itu. Kita biasanya itu nyampe udah di mes tidur, bangun-bangun tinggal prepare lagi berangkat. Ya namanya kerja ya kan. Terus dukanya stigma-stigma orang sih ya, karena yang kayak melabeli kita, pramugari kereta biasanya kayak gini ya, kayak gitu ya. Padahal nggak semuanya seperti itu. Tapi ya walaupun mungkin ada lah ya, oknum itu ada. Ya balik lagi itu kan oknum. Tapi kebiasaan masyarakat Indonesia pukul rata semua. Itu jeleknya. Jadi kayak agak sedih gitu, yang kerja bener jadi agak gimana gitu kan. Dan dukanya juga di lingkungan kerja, bukan kayak gimana sih, tapi emang bukan bohong atau apa sih, tapi memang sering digodain penumpang, sering digodain partner kerja gitu kan, yang lawan jenis, ya kan, ya manusiawi sih, tapi aku tidak membenarkan yang tidak benar. Jadi dukanya sih itu, tapi kalau sukanya tenang aja, ini lumayan lah. Sukanya ya punya pekerjaan yang sekiranya benar gitu ya. Sekiranya benar, yang penting nggak dikira ngepet, jaga lilin gitu kan ya. Iya kan, kelihatan banget pekerja kerasnya gitu ya kan. Terus bisa ngerasain subuh di Jawa Timur, siang di Jawa Tengah, sorenya di Jawa Barat. Jadi bisa beda-beda kan. Kalau lagi puasaan apalagi sahurnya di mana, buka puasanya di mana. Itu sih. Terus bisa ngerasainnya namanya keluar kota tanpa kita harus keluarin effort lebih. Karena itu kan juga pekerjaan kita. Iya. Ya kan. Jadi kita misal dari Surabaya dinasnya ke Jakarta. Di Jakarta pasti ada waktu untuk itu tadi. Untuk istirahat. Tergantung kitanya sendiri. Kita mau untuk tidur, istirahat, atau mau jalan-jalan dulu nikmatin. Itu enaknya. Jadi kita nggak perlu keluar uang tiket ya kan. Habis itu enaknya kita jalan-jalan kayak gitu tuh dibayar. Iya, karena pekerjaan kan. Karena pekerjaan. Jadi ada gaji pokok dan ada gaji insentif lah, uang gitu, jalan. Gitu. Uang jalan itu yang lumayan. Ibaratnya tunjangan kinerja lah ya. Iya benar, dan itu kalau di lumayan. PNS tuh gitu ya. Nah, ini mungkin pertanyaan, misalkan nih kan nanti akan berkeluarga gitu ya. Kamu sebagai pramugari. Nah, kira-kira suamimu dan anakmu bisa dapat tiket gratis enggak misalkan? Kalau setahu aku itu kayaknya ada diskon, bukan gratis sih, diskon tapi pegawai. diskon, ya.
Dan diskon itu berlaku untuk PNS, TNI, Polri. Oh ya? Iya. Jadi ketika nunjukin KTA dapat diskon 25% sampai 50% setahu aku. Oh. Berarti aku bisa dong nanti ya? Iya, daftarin dulu. Ntar kalau udah terdaftar di loket tuh setahu aku bisa langsung akses dari KAI Akses. Jadi nggak harus ini dapat subsidi. Ya, jangan lupa ya. KTA-nya didaftarin. Kalau pramugari sendiri tapi bukan PNS dari PT KAI ya berarti ya? Bukan. Tapi untuk kontraknya itu 2 tahun kerja, terus nanti kontrak kedua 1 tahun kerja. Dan dulu aku pernah dikasih tahu dari kontrak kedua itu biasanya akan ada yang ditawarin mau nggak jadi pegawai tetap. Gitu. Jadi lumayan menarik sebenarnya ya ini peluang pekerjaan yang. Berarti kontrak ini cuman ibaratnya kayak kita pretest lah ya, sebelum jadi dulu, pegawai tetap mungkin. Trainingnya bertahun-tahun. Tapi emang iya sih kayak gitu. Wajar sih, ibaratnya kalau di swasta kan kebanyakan gitu juga. Sekarang pasti susah banget jadi pegawai tetap sih. Benar, iya. Kebanyakan ya outsourcing, kalau nggak gitu ya kontrak 1 tahun, 2 tahun, ya. Gitu ya. Jadi itu nanti setelah kontrak kedua baru bisa tes untuk pegawai tetap. Dan untuk pegawai tetap itu nanti jatuhnya di office, udah nggak di lintas lagi. Kayak gitu. Kalau yang di lintas ini kan emang apa ya, yang fresh and cheerful ya, sesuai sama ininya, motonya kayak gitu tuh. Jadi ya kalau misal nanti udah jadi pegawai tetap biasanya dipindahkan ke office. Ya soalnya mungkin kan namanya pegawai tetap biasanya kan pasti berkeluarga. Benar. Kalau harus kesana kesini kan kasihan. Biasanya kan mikirnya kayak gitu. Iya, jadi apalagi yang cewek-cewek itu dari pramugari biasanya tetap sih dilemparnya ke office gitu. Kalau penempatan office-nya itu bisa request atau gimana? Atau random? Random karena mutasi bakal terjadi entah per bulan, berapa bulan sekali atau per tahun sih. Karena ya sesuai dari orang-orang office-ku ya, itu juga kayak gitu. Dia ada mutasian. Berarti sini. Sistemnya emang sama kayak PNS ya? Iya, harus bersedia ditempatkan di mana aja dan itu yang harus dipikirin ya. Teman-teman harus dipikirin. Ketika tanda tangan kontrak soalnya ada kayak gitu. Bersedia ditempatkan di mana aja dan lokasinya itu kan di luar Jawa juga ada. Di Padang, Palembang, Medan. Nah, ini yang aku kurang tahu sih kalau misalkan kereta api, maksudnya perbedaan kereta api di Jawa sama di luar Jawa itu seperti apa? Kalau untuk yang di luar Jawa setahu aku kurang lebih kayak kereta lokal deh. Kereta lokal? Iya, jadi nggak yang terlalu jauh-jauh kayak gitu. Kalau yang di Jawa ini kan emang benar-benar lintas provinsi ya kan, dari ujung sampai ujung. Iya, dari Banyuwangi sampai Jakarta. Iya, udah nggak apa-apa. Mutiara Selatan ya namanya, Mutiara Selatan, Mutiara Timur antara itulah. Mutiara. Terus ini pertanyaan biasanya yaitu tadi rumput tetangga pasti lebih hijau. Apa ya? Enaknya di pramugari kereta api sama pesawat itu apa bedanya? Kalau pramugari pesawat dia ini sih perbedaannya mungkin di jam kerja ya. Kalau di pramugari pesawat dia lebih singkat ya. Kayak misal Surabaya Jakarta cuma 50 menit. Ya kan? Resikonya tapi lebih singkat lagi. Kalau di kereta itu kan bisa nyampe 13 jam ya, paling cepat itu Anggrek Bromo itu Bromo Anggrek, astagfirullah kebalik. Bromo Anggrek itu cuman 9 jam. Surabaya Jakarta, dan ada yang lebih lama lagi bisa sampai 15 jam. Jadi bedanya sih menurutku di jam kerjanya. 50 menit paling lama mungkin 2 jam ya kan kalau di pesawat itu. Kalau di kereta ya sudahlah, sudah tahu sendiri ya dari ujung ke ujung berhentinya, apalagi kalau jalurnya lewat jalur selatan muter. Jogja dan kawan-kawan itu udah pasti lama. Dan mungkin ini pertanyaan yang disampaikan netizen juga, dan ini juga pertanyaan pribadiku sih. Kalau pas di kereta itu kerjanya ngapain aja? Nah ini. Oke. Penasaran ya, aku juga. Banyak yang berpikir, aduh, seragamnya cakep, ya kan? Kerjanya ngapain? Sebenarnya untuk pekerjaan kurang lebih itu sama kayak pramugari pada umumnya, yang pesawat gitu ya. Boarding, menyambut penumpang, nanyain tempat duduknya di mana. Kita kasih arahan, ya kan? Membantu penumpang untuk membawa barang gitu kan. Apalagi kalau penumpang kereta tuh bawaannya
luar biasa ya, koper-koperan gitu kan. Kerdus-kerdusan. Jadi ya kita sebisa mungkin itu harus bisa membantu kayak gitu. Terus selain boarding, tugasnya itu juga ada selling. Kalau di pramugari pesawat juga ada kan yang namanya selling, penjualan. Yang begitu sudah dimatikan sabuk pengamannya kan dia jalan Take itu kan. off, ya. Pastikan nawarin silahkan kopi-kopiannya. Sama sebenarnya kita juga menawarkan itu untuk makan sama minuman. Nah, tapi bedanya kalau pramugari pesawat mungkin cuma 1-2 kali. Kalau kita itu lumayan sering karena perjalanan jarak jauh itu kembali lagi lah ya. Kalau pesawat cuma 50 menit katakan, kereta bisa jam-jaman kan gitu. Iya, jadi ada titik-titik di mana kita tuh harus punya inisiatif. Oh iya, kita harus muter nih, penumpang mungkin butuh kayak gitu. Jadi ada boarding, ada sailing, terus juga tugasnya sekarang kan lagi pandemi nih, jadi ada aturan dari kereta api untuk pembagian masker, health ticket. Jadi setiap penumpang yang naik dari stasiun itu harus dikasih masker dari kereta api kayak gitu. Dan ada juga pemberkasan akhir itu tiap pergantian kondektur. Jadi kereta itu kan selama sejauh itu semuanya itu aplusan. Apa bahasanya aplusan tuh ya? Apa ganti, ya? Tuker ya, lukir. Change crew ya kan. Nah itu tuh setiap pergantian kru itu kitanya harus standby berkas. Kayak perhitungan berapa jumlah penumpang dari sini sampai sini. Itu yang orang-orang tidak tahu. Itu tugasnya pramugari atau tugasnya orang stasiun? Tugasnya pramugari. Pramugarinya? Iya. Karena jumlah manifest biasanya nggak sesuai sama yang di lapangan. Ada yang mungkin ketinggalan jadi nggak jadi boarding. Itu kan harus termasuk kehitung. Balik lagi juga untuk health ticket tadi. Gimana sih? Iya, berapa jumlahnya? Jadi dipastikan memang setiap penumpang itu wajib mendapatkan yang namanya health ticket. Begitu. Jadi jangan berpikir tugasnya pramugari gampang. Semua itu punya beban kerja masing-masing ya. Cuman ya kembali lagi masyarakat pasti bilang alah enak A, enak B, enak C. Iya benar. Padahal tidak semudah itu. Ada lagi yang kalau misal penumpang protes gitu kan, kayak misal Mbak AC-nya terlalu dingin. Nah itu gimana caranya? Kita di dalam kereta itu harus berkoordinasi sama TKA. TKA itu teknisinya di dalam kereta yang bertugas. Jadi kalau protes sebenarnya ya nggak apa-apa sih ke yang ini ya, ke pramugarinya. Cuman kadang tuh kalau dimarahin penumpang agak gimana, Mbak ini AC-nya dingin banget sih Mbak, ini kan udah malam gini-gini. Ya kan kita nggak ngerti menurut si A mungkin dingin, menurut si ini sedang-sedang aja gitu. Makanya kita juga jualan yang namanya selimut, bukan jualan sih, lebih tepatnya menyewakan. Karena itu tadi sih, kita nggak bisa memukul rata ini seberapa dingin AC-nya nih, kayak gitu. Ngomong-ngomong masalah selimut, ini juga aku pernah naik Turangga nih ya. Berangkatnya malam, selimutnya gratis. Pulangnya aku pagi, ternyata kalau ngambil selimut itu bayar. Jadi informasinya itu seperti apa gitu loh? Kalau untuk selimut itu sebenarnya sekarang disewakan. Oh sekarang disewakan? Disewakan. Kalau dulu itu kan kalau kita naik kereta malam itu kayak fasilitas. Bener gak? Iya benar. Iya. Dulu tuh ada yang namanya PDK, itu ada bantal sama selimut. Kalau bantal emang disewakan. Kalau selimut itu untuk yang beberapa kelas tuh ya kayak eksekutif kayak gitu tuh emang itu fasilitas gitu, gratis. Tapi kalau sekarang disewakan. Jadi kan aku nggak tahu karena berangkat malam juga nggak pernah naik kereta kan gitu ya. Ya tak ambil aja dan nggak ada penarikan begitu. Pulangnya dari Bandung ke Surabaya itu dikasih juga ya, tak terima juga. Tak kira fasilitas, ternyata harus bayar. Iya, gitu. Rp10.000 lah ya. Menemani perjalanan Anda dari awal sampai akhir biar nggak kedinginan. Iya, benar. Mungkin juga ini sih, kalau yang dari Surabaya sampai Bandungnya mungkin karena kereta malam. Ini lupa. Pokoknya berangkat dari Surabaya jam 10 malam. Kereta malam. Tapi kalau misalnya dari Bandung sampai Surabayanya mungkin karena kereta pagi bukan kereta malam ya. Iya. Jadi jam 10 kalau nggak salah, jam 10 mungkin pagi. Nggak masuk akal kalau orang pagi butuh selimut yang. Iya sih. Jadi akhirnya disewakan. Oke. Masuk akal. Masuk akal lah ya, make sense. Nah, mungkin ada sedikit cerita yang pengen diceritakan atau mungkin tentang pengalamannya yang agak tidak mengenakan, atau mungkin bagi mereka yang pengen daftar, maksudnya apa ya, tips triknya itu tadi. Ya sebenarnya aku cuman mau kasih tahu aja kalau di bidang jasa itu
susahnya adalah gimana kita mengontrol mood kita. Ya. Oke, setuju itu. Itu yang harus kalian pikirkan. Ketika kalian orangnya tuh emosian dan baperan, aduh kayaknya susah ya untuk bekerja di bidang jasa yang langsung berhubungan dengan penumpang. Masyarakat. Ya. Iya benar. Ya. Karena gini contohnya, penumpang ini udah bayar, ya kan, bayar tiket, maunya harus dapat pelayanan yang bagus gitu. Penumpang nggak mau tahu kamu di rumah itu ada masalah apa, kamu putus sama cowok kamu di ghosting, kamu mau nangis tuh. Penumpang nggak mau tahu, ya kan? Siap. Taunya saya maunya dapat senyum termanis dan sambutan yang terhangat gitu kan. Itu susahnya jadi pramugari dan beberapa pekerjaan di bidang jasa yang langsung berhubungan gitu kan. Bener. Setuju sih. Nggak cuma pramugari aja. Aku dulu di bidang fotografi aja juga gitu. Iya benar. Dan kita tuh nggak bisa untuk apa ya, memaksakan penumpang untuk aku nih lagi bad mood, aku nih udah capek. Kamu tuh jangan rese-rese gitu. Nggak bisa. Kita mau secapek apapun tetap harus kasih pelayanan terbaik. Kayak gitu. Itu yang harus dipikirin. Kalian bisa nggak konsisten untuk ngejaga mood, emosi. Terus jangan baperan ketika mungkin penumpang kadang kan iseng ya, namanya juga manusia. Biasanya tuh iseng kayak apa ya, sweet goda-godain gitu, mbak minta nomornya kayak gitu. Kalau kalian baperan dan kayak gimana, ya jangan berpikiran untuk jadi pramugari. Bukannya saya terus mendukung untuk catcalling gitu enggak sih, cuman apa ya itu tadi, kita tuh di situ pelayanan ya kan, jadi sebisa mungkin mengabaikan apa yang tidak baik tapi tetap menyambut dengan hangat. Itulah, kalau kalian merasa kalian mampu, boleh kalian daftar. Tapi jangan sampai kalian ngerasa mampu tapi ternyata di lapangan tuh nggak bisa, padahal karena itu tugas berat banget ya nggak? Benar. Soalnya apa ya, kita mencoba untuk tersenyum walaupun hati kita sedang sedih itu susah. Serius. Bener banget, mata nggak bisa bohong gitu ya kan. Serius. Harus gimana? Ganti topeng pokoknya ya. Jadi kalian itu sih kalau menurut aku. Kalau untuk tips and triknya itu tadi, kalian harus sering-sering update apa aja sih syarat-syarat terbaru. Karena kan nggak bisa kita langsung pakai syarat yang dulu-dulu ya kan. Apalagi sekarang katanya harus bisa bahasa Inggris, itu dinomor satukan. Karena gimana pun memang beberapa kereta banyak turisnya, kayak yang melewati Probolinggo. Iya kan, mungkin turis-turis yang mau ke Bali dari Jakarta. Ke Bromo pun juga biasanya rame. Probolinggo, Jember, Ketapang, itu jadi apa ya, banyak gitu, turis tuh banyak. Jadi kita juga sebagai pelayanan harus bisa apa ya, kasih feedback gitu kan. Dia maunya apa, kita bisa memahami lah, seenggaknya minim-minim tuh kita bisa menjawab dan memahami apa sih maunya dia gitu. Jadi ya cowok-cowok nggak ada yang mau sama pramugari apa ya. Tuh, penumpang aja dipahamin loh, apalagi kamu. Siap. Ya kan? Penumpang aja diucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Apalagi kamu tuh, kebayang gak sih? Gak ada yang bercanda. Dan tipsnya itu, kalau menurut aku ya, ketika interview kalian harus menunjukkan diri kalian sendiri. Karena gimana pun interviewer itu kan belajar apa ya, ilmu psikologi lah pasti. Jadi kalian tuh jangan jadi orang muka dua deh ketika kalian interview, karena orang tuh bisa ngebaca. Sekiranya kalian sebenarnya nggak kayak gitu tapi kalian pura-pura jadi seperti itu, kebaca dan itu bikin kalian gugur. Tapi kalau kalian menunjukkan misalnya kalian tuh orangnya memang hiperaktif, kalian ketika interview kalian tunjukin hiperaktif aja, tapi gimana caranya membungkus itu sebagai kelebihan, ya kan? Ya, setuju. Jangan sampai kalian pura-pura diem gitu, tidak menunjukkan apa-apa, padahal dari hiperaktif sendiri itu juga ada nilai plusnya loh. Ya kan, apalagi di bidang-bidang yang kayak pramugari gini, hiperaktif sangat dibutuhkan. Karena kerjanya cekatan yang harus ya, cak-cek gitu ya kan. Cekatan. Jadi harus be yourself aja gitu, tunjukin diri kalian tuh seperti apa, cuman dikemas sebisa mungkin dengan sebaik mungkin kayak dengan gitu. Bahasa yang lebih baik lah ya ibaratnya. Jadi jangan langsung nunjukin kalian langsung brutal gitu ya, enggak. Kalian gimana caranya nunjukinnya itu, kalian tegas orangnya, kalian cak-cek, kalian bisa kerja yang gini-gini gitu. Jadi orang tuh ngelihat ini tuh sebuah kelebihan, bukan sebuah kekurangan atau
apa ya, keanarkisan gitu kan. Biasanya anak hiperaktif soalnya sering dilihatnya kan kayak aduh anak ini kok Pencilaan. ini, aduh kok ya-yaan gitu ya kan. Enggak sebenarnya. Jadi kalau menurutku karena aku sendiri waktu interview tuh juga ya aku emang anaknya kayak gini ya kan. Jadi disuruh lari gitu. Enggak terus yang jaim-jaiman karena gimana pun oh iya aku tahu ya emang aku kayak gini, kamu mau nerima alhamdulillah, nggak mau ya udah gitu. Jadi ya begitulah kurang lebih ya, silakan dipikirkan dan gimana sih caranya kalian mempromosikan dan membranding diri kalian sendiri gitu. Jadi itu tadi ya. Kalau misalkan dari segi apa ya? Dari segi income, kira-kira menarik gak sih buat mereka-mereka? Kalau untuk saat ini di pandemi gini kayaknya nggak ada ya income yang menarik. Cuman yang harus disyukurin itu kita setiap bulan masih ada pemasukan. Itu. Kalau untuk income menarik nggak sih? Batas menariknya tiap orang tuh beda-beda. Iya benar sekali, benar. Ya. Jadi nggak bisa dipukul rata. Tapi kalau menurut aku sih, kalau sekarang sih masih worth ya, karena itu tadi kita dapat gaji pokok dan kita juga dapat yang namanya uang insentif. Ada THR masih ada. Terus di tempat aku tuh ada yang namanya IKKO. Apa itu? Apa ya, tunjangan kinerja di akhir tahun. Gitu. Jadi itu lumayan banget. Ya kalian nggak kerasa tiba-tiba dapat uang 13 gitu loh. Iya. Jadi ibaratnya tiba-tiba dapat lumayan lah ya, dapat tabungan lah istilahnya. Iya, dapat rezeki nomplok ya kan. Ya berapa juta gitu. Masih lumayan. Alhamdulillah disyukurin aja. Tapi kalau untuk income bulanan masih lah untuk beli skincare. Selama skincare kalian bukan skincare sultan sih masih is okay, masih nutut lah. Soalnya apa ya, netizen sekarang tuh kayak ibaratnya pendaftaran CPNS aja seperti kayak gini ya. Itu pun halah ngapain jadi PNS nggak bisa beli Ferrari. Jadi kayak ibaratnya pendapatan itu disamaratakan gitu loh. Jadi kan susah juga. Kalau kalian pengen kayak gitu ya udah tiru aja yang mereka pendapatannya segitu kan gitu. Iya, dan effort mereka yang yang bisa beli Ferrari itu effortnya apa sih? Usahanya mereka apa ya kan? Kalian kaum rebahan minta seperti itu ya susah gitu loh. Iya, tidur aja. Siapa tahu di mimpi. Lanjutkan mimpi kalian, nak. Jadi kalau bahas-bahas income sih emang sih banyak yang tanya, "Kak, gajinya pramugari berapa sih gini-gini?" Dijawabnya gimana ya? Sebenarnya menanyakan gaji itu juga nggak etis gitu kan. Tapi memang beberapa orang itu menjadikan itu sebagai patokan karena kerjanya kayak gini. Kira-kira setimpal nggak ya sama gajinya? Tapi kalau aku bilang itu tadi, kalian ketika merasa passion kalian memang pelayanan, ya it's okay aja income berapapun. Ya selama ada pemasukan. Ya, tetap lah gitu ya. Ibaratnya kita selama hidup bisa tercukupi gitulah ya. Karena aku sendiri selama jadi pramugari kereta pun masih bisa kok ngasih mamaku, masih bisa nabung, masih bisa belanja-belanja tanpa bantuan apapun dari siapapun. Oke, jangan acting, sabar. Jadi masih bisa gitu. Dan penumpang itu juga banyak kok yang masih baik untuk ngasih tips kayak gitu. Ketika kalian mungkin jauh-jauh nganterin cuma 1 selimut doang atau 1 teh doang ya kan ke gerbong ujung, pasti kok uangnya dilebihin. Iya. Kalau nggak gitu nggak usah kembali mbak kan? Iya benar, uang ya 2.000 tuh lumayan gitu. Buat beli es teh lah ya. Kurang sih sebenarnya. Cuman ya itu tadi, maksudnya kayak pasti ada aja lah di dalam perlintasan itu pasti ada aja rezeki gitu. Entah penumpang lagi ulang tahun terus bawain kue tar, karena beberapa kali sih aku kayak gitu. Penumpang terus dari mana bawain oleh-oleh, udah mbak buat mbaknya aja. Ya kita tuh nggak kenal, tapi penumpang bisa sebaik itu gitu loh. Makanya kasih best services. Orang Indonesia itu emang ramah-ramah. Cuman juga julid-julid gitu. Bener banget ya, bener. Julidnya tuh seimbang sama keramahannya. Jadi imbang gitu loh. Ada yang ramah-ramah, sok ramah, biar bisa julid. Contohnya kita nih sekarang julid ya. Kita nggak julid sih, ini lagi mengevaluasi tingkah laku manusia. Gitu sih lebih tepatnya. Terus gini, maksudnya ini pertanyaan terakhir ya. Untuk perkembangan karirnya gimana tadi? Selain diangkat sebagai pegawai tetap, kalau misalkan ya ibaratnya gimana ya perjalanan karirnya kalau nauzubillah memang nggak diperpanjang gimana terus ya? Jadi ini sebenarnya bukan rahasia umum lagi ya. Jadi pramugari kereta itu palingan nggak jauh-jauh nanti tuh nikahnya sama pegawai. Itu sih. Jadi kalau ditanya
karirnya gimana. Kalau untuk perempuan aku jawab pribadi, di orang lintas tuh banyak kok sebenarnya. Calon-calon nih banyak gitu loh. Tinggal kalian aja buka mata nih, pinter-pinteran aja membaca yang mana gitu. Kalau untuk yang laki-laki ya makanya itu gimana caranya kamu kasih servis terbaik lah ya, pelayanan terbaik. Jadi di mata kantor tuh kamu dapat nilai plus. Jadi mereka tuh untuk memperpanjang lagi, nggak mikir-mikir. Oh iya dia salesnya bagus kok. Oh iya dia loyal kok. Oh iya dia gini. Oh iya dia gini. Jadi apa ya? Kantor tuh langsung. Oh iya ya udah kamu ini mau nggak jadi pegawai tetap kayak gitu. Dan larinya kan tetap ke office. Dan itu juga lumayan. Kalian di office gitu. Dapat seragam putih, cakep. Kapan lagi ya kan? Udah merasakan di lintas, merasakan di office. Kurang apa? Banyak soalnya yang dari lintas jadi ke office tuh banyak. Kadang orang office-nya yang jadi kangen pengen ke lintas kayak gitu. Kayak kemarin yang lagi viral itu seorang masinis yang jemput anaknya sama istrinya naik kereta. Kan ada tuh di viral di TikTok itu nggak salah, di Jakarta kalau nggak salah. Iya. Iya, aku malah baru tahu. Masinis jemput. Iya. Jemput anak sama istrinya. Iya. Ya mungkin pas kebetulan tugas juga sih. Oh, I see. Ya. Cuman ya si istrinya itu membuat TikTok. Ibaratnya mereka yang lain dijemput naik motor, naik mobil. Itu, ya, tahu. Dia dijemput naik kereta. Ya itulah salah satu keenakan ya. Kalau jadi pacar atau istri kondektur juga bisa kok kayak gitu. Bisa, tapi ya udahlah ya, kalian kerja aja dulu nih, memantaskan diri nih, baru berharap jodoh. Kok jadi bahas jodoh ini? Sulit sekali. Ya udah, sebelum terakhir kita tutup, pesan-pesan buat mereka yang mungkin ibaratnya kepingin juga kerja di PT KAI ataupun jadi jadi keluarga besar PT KAI mungkin. Pesan-pesannya kuat-kuatin iman. Karena apalagi yang di bagianku yang lintas ya. Itu godaannya sangat banyak. Jadi kalian emang harus benar-benar kuat iman dari diri sendiri. Karena dimanapun pekerjaan selalu ada yang namanya lingkungan toksik ataupun lingkungan yang tidak baik. Benar. Jadi gimana caranya kalian membawa diri kalian sendiri itu supaya ya jangan sampai ikutan kayak gitu. Terus untuk pesan adik-adik. Karena kan banyak nih yang sering nanya di Instagram dan TikTokku kan, gimana sih Kak gini-gini. Ya itu tadi karena udah aku bahas, coba kalian pertimbangkan, kalian mampu nggak jauh dari keluarga, kalian mampu nggak ikhlas nggak waktu di hari raya kalian nggak bisa kumpul, kalian mampu nggak nih buat tetap strong gitu di depan penumpang apapun yang terjadi. Dan lagi ini sesuai pengalaman yang harus kalian pikirin adalah ketika kalian udah terjun di dunia pramugari kan minim waktu ya buat keluarga aja minim gitu, apalagi yang namanya buat cinta-cintaan. Buat kalian yang perbucinan mungkin dan apalagi LDR harus dipikirin ulang gitu karena minim waktu itu tadi. Jadi kalian harus pikirin benar-benar. Dan kalian kalau emang udah aku mau jadi pramugari demi bahagiain keluarga, demi orang tua, itu menurutku motivasi yang bagus sih. Jadiin orang tua itu emang harus jadiin orang tua buat motivasi biar kalian tuh bisa menggapai itu tadi. Emang bakal capek banget, emang bakal susah banget, bakal ngurus berkas nih nggak kelar-kelar, psikotesnya jauh, keluar uang lagi, emang capek. Tapi yang harus diingatkan orang tua kalian tuh lebih capek gitu loh. Semoga tuh harapan kalian tuh bisa nutupin capeknya orang tua kalian. Jadi bangga, oh iya anakku jadi orang nih, jadi orang sih semuanya. Cuman jadi orang petik bintang nih, jadi orang gitu dah intinya. Ibaratnya daripada menjadi sebuah pengangguran di rumah kan gitu. Iya benar. Ada baiknya kalian coba-coba, tapi coba-coba yang dengan persiapan ya, bukan coba-coba yang asal. Pemberkasan seadanya ya kan. Terus performance tuh nggak diurusin. Jadi ya udah, kalian emang persiapkan. Kalau kalian udah mentalnya udah kuat nih, daftar. Nggak perlu mikir-mikir lagi ya kan. Karena namanya rezeki tuh nggak datang 2 kali sih sebenarnya. Benar. Jadi selama ada perekrutan langsung daftar. Selama ada perekrutan daftar. Sekiranya belum ada perekrutan nih, anak-anak kan kayak kesusu gitu loh mas. Kayak Mbak kapan sih Mbak pembukaannya? Kapan sih daftarnya? Gini-gini. Selama memang belum ada info,
ya coba memantaskan diri gitu loh. Kalian sambil skill latihan apa? gitu ya. Skill apa sih yang kurang? Kayak daftar PNS kan nggak tiap ini ya, nggak tiap bulan ya kan. Jadi sekiranya emang belum ada, ya kalian harus tahu syaratnya apa. Kalian pelajari. Oh iya, aku minusnya di bahasa Inggris. Coba pakai bahasa Inggrisnya dilebih-lebihin, belajar dari lagu-lagu, ya kan bisa kayak gitu. Jadi ya semua harapan itu bisa terwujud sekiranya kalian mempunyai tekad dan kemauan buat memantaskan diri itu tadi. Good luck buat semuanya. See you on train. Menunggu kandidat baru. Ya setidaknya memang itu tadi lah ya. Semua pekerjaan pasti punya resiko masing-masing. Jadi apapun pekerjaan kalian lakukan dengan sepenuh hati. Itu dan sih keikhlasan. Yang selalu aku bilang. Jadi apapun pekerjaannya lakukan dengan sepenuh hati. Betul. Walaupun kayak sekarang aku juga seorang PNS dan juga seorang content creator, aku juga akan melakukan sebuah pembuatan konten ini juga sepenuh hati gitu loh. Benar. Karena ya lumayan cuan. Ya. Balik lagi income. Dimanapun kita butuh income. Jadi ya kita selagi masih hidup kan ya, masih bisa berkarya, masih bisa berjuang, kenapa enggak gitu loh. Daripada kalian cuma happy-happy aja yang enggak berujung ya kan. Cari pengalaman-pengalaman lain. Ya mungkin suatu saat kalian bisa jadi petingginya di PT KAI kan gitu. Ya, amin. Iya kan, nggak ada yang tahu. Karena ada emang manajer aku yang sekarang apa sih kepala divisi itu dari pramugara juga. Dari pramugara, bayangin, dari orang yang pekerjaannya menawarkan teh kopi untuk penumpang, sekarang nge-handle sekian puluh pramugara dan pramugari. Nggak ada yang nggak mungkin. Iya, ada yang nggak mungkin. Nah, sama kayak aku sebagai PNS juga, walaupun ya bisa dikatakan mungkin gajinya kecil di pandangan mata orang, tapi kalian nggak tahu kan dari AdSense itu dapatnya berapa kan gitu. Makanya ini kita harus membantu orang ini konten kreator ya kan, menafkahi ya kan dengan cara like subscribe. Ya setidaknya ibaratnya tujuan utamaku membuat konten ini sebenarnya untuk mengedukasi mereka sih. Betul. Jadi mereka yang kepingin juga menjadi seorang pramugari kereta ataupun yang lainnya lah ibaratnya, itu untuk semangat gitulah. Iya benar. Kan jarang-jarang nih ada orang yang berkenan meluangkan waktu ya untuk berbagi ilmu. Jadi sekiranya ada, ya dihargai dan kalian pelajari, ambil yang positifnya. Betul? Kalau misalkan mau tanya-tanya lebih lanjut, Instagramnya apa, TikToknya apa, bisa sebutkan, nanti aku tulis di bawah. TikToknya lupa. Calon istrimu di sini kalau nggak salah ya. Aduh lupa, maaf ya. Emang anaknya tuh kayak gitu. Mending Instagram aja, namanya Safira Rizky F. Oke. Jangan lupa di follow. Nanti kalau kalian tanya-tanya, insya Allah terjawab. Selama pertanyaannya adalah pertanyaan-pertanyaan yang memang berbobot dan belum pernah saya bahas ya kan. Kalau yang udah ada dibahas di podcast ini, yang silakan ngapain dilihat dulu podcastnya. Dilihat, bolak-balik puter, bolak-balik nggak apa-apa, makin kaya. Siap. Jadi diputar, dimengerti, dipahami, baru deh. Kalau ada yang nggak paham, ditanyakan. It's okay. Kalian tanya ke kolom komentar di bawah juga nggak apa-apa. Nanti aku akan DM-kan ke Safiranya. Modus guys. Adel, mohon maaf ya. Maaf mbak, nggak bercanda, saya bercanda. Gitu. Jadi ya semoga podcastnya ini bermanfaat. Jangan lupa di share juga. Mungkin kalian punya grup apa sih, prama-prami, calon prama-prami. Nah di share biar apa ya, sama-sama berilmu semualah ya. Sekiranya info dari aku ini lumayan membantu, ya di share gitu. Jadi mungkin sekian dulu videonya. Ya, nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut silahkan ditanya di kolom komentar. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Kalau misalkan video ini berguna buat kalian, silahkan di like juga dan di share ke teman-teman kalian. Aku Selby Agi dan juga Safira pamit undur diri dan dadah.